Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia, tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana nih kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat opini, kali ini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai spirit kajian ilmiah dari surat Al-Alaq. Nah, jadi pada hari ini kita bakal bahas wahyu pertama yang diturunkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat ini juga enggak cuma jadi awal mula turunnya wahyu, tetapi juga mengandung makna tentang ilmu pengetahuan. Dan ayat ini juga menjadi bukti bahwasannya agama Islam itu sangat mendukung tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita bakal bahas gimana ayat ini menjadi pemicu semangat buat kita semua untuk terus mencari ilmu dan nggak pernah merasa puas untuk terus berkembang. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat spesial, yaitu ada Bapak Ade Samsudin SPDMM. Beliau ini merupakan salah satu dosen di kampus Ibnu Al-Farabi Pangandaran, sekaligus wakil ketua 2 bidang kemahasiswaan. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak ya. Apakah puasanya berjalan dengan lancar Pak hari ini? Alhamdulillah masih semangat ya. Harus ya Pak ya. Nah, kali ini kita itu bakal membahas ini Pak, spirit kajian ilmiah dari surat Al-Alaq nih Pak, dari ayat 1 sampai 5. Nah, menurut pandangan Bapak nih mengenai tema kita pada hari ini gimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang tadi sudah dipertanyakan bahwa kita sudah tahu semua bahwa wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah merupakan ayat Al-Quran pertama kali diturunkan pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pertanyaan tadi yang dikemukakan bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah mengandung makna yang mendalam. Dan kita juga bertanya, kenapa sih Allah menurunkan ke alam dunia ini Al-Quran sebagai pandangan hidup itu adalah surat Al-Alaq dan tidak surat Fatihah ya. Nah, padahal dalam Al-Quran secara penulisan adalah surat Al-Fatihah. Nah, kenapa surat Al-Alaq? Ini adalah secara filosofis, secara ini mungkin beberapa makna yang memang, apalagi kita itu dengan kajian obrolan pendidikan Islam masa kini, dan kita itu sekarang masih di akademisi perguruan tinggi, ya itu akan direlevansikan bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Nah itu ya. Nah, kita apa sih alasannya bahwa ayat yang pertama diturunkan itu adalah surat Al-Alaq dengan bahasa Iqra. Dan kita sudah tahu dalam kisah atau sejarah bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu sedang dia menyendiri khalwat di Gua Hiro. Iya, betul. Dengan kejadian-kejadian yang sudah beliau lalui, pengembangan keagamaan atau pengembangan agama Islam itu dengan banyak tantangan, sehingga Nabi pada waktu itu mengadakan khalwat di Gua Hiro. Nah, pada waktu itu datanglah malaikat Jibril dengan merupakan dengan wajah yang sebenarnya. Nah, malaikat Jibril langsung mendekap Nabi Muhammad pada waktu itu dan dia mengatakan,
Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali ya. Nabi Muhammad mengatakan, ma aqra ya Jibril, apa yang saya harus baca? Iya. Nah gitu, apa yang saya harus baca? Nah maka langsunglah ayat tersebut atau firman Allah tersebut, ayat 5-5 diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itulah nah itulah secara kronologis atau turunnya ayat tersebut. Nah kalau kita bahas bersama kenapa syiarul Iqra, dan kita harus tahu makna Iqra itu apa. Nah para mufassirin mengatakan, menerjemahkan atau memaknai Iqra itu bukan membaca saja. Jadi banyak maknanya. Iqra bacalah, terus Iqra pahamilah, Iqra pikirkanlah, Iqra ya banyaklah, sehingga timbullah kita itu sekarang bisa memaknai Iqra itu adalah observasilah bisa ya. Nah itu seperti itu. Nah ma aqra ya Jibril, apa yang saya harus baca? Nah itu ayat Allah itu, kita itu harus tahu ayat Allah itu ada 2, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Iya. Nah ayat kauliyah itu adalah yang tersurat dalam Al-Quran. Nah, sedangkan ayat kauniyah itu sampai sekarang juga masih terus. Semua yang ada kejadian atau adanya alam ini itu ayat kauniyah, bahwa Allah terus memberikan itu. Nah, yang kita pahami sekarang itu, nah kita harus bisa membaca ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, untuk membaca itu bisa saja ayat kauniyah itu dibaca atau dipikirkan atau tadabur atau apa ya seperti itu, yang nanti akan menimbulkan satu keilmuan. Maka membaca sebagai dasar ilmu pengetahuan, membaca itu adalah sebagai dasar ilmu pengetahuan. Setiap orang atau manusia yang berakal, bila mana dia itu ingin mengetahui sesuatu yang akan menjadi pengetahuan, pasti harus membaca. Betul. Nah itu pasti harus membaca. Maka dasar pertama Allah menurunkan dengan Iqra, manusia itu akan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat andai kata dia itu bisa membaca. Yang membacanya ya membaca surat apa, ayat kauniyah atau ayat kauliyah gitu. Nah itu makanya seorang bisa memperoleh sesuatu pengetahuan dan memahami hal-hal yang tidak diketahuinya dengan membaca. Nah gitu. Apalagi nanti kita bahas tentang bagaimana dengan riset dan sebagainya. Kita akan menjadi pengetahuan itu andai kata itu mengadakan riset. Riset itu adalah mengetahui yang belum tahu, yang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Nah itu satu. Yang kedua, membaca juga sebagai cara untuk mengenal Allah. Dengan membaca kita akan mengenal Allah. Apakah itu membaca ayat kauliyah seperti Al-Quran, atau memang baca ayat kauniyah? Contoh, kita datang ke laut, kita membaca, oh ini ayat Allah bahwa ini adalah ciptaan Allah. Betul sekali. Nah kalau kita memikirkan oh ini ciptaan Allah, oh Allah betul maha kuasa, akhirnya kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian yang ada di dunia ini itu ayat Allah, atas kehendak Allah ya, atas kehendak Allah, atas takdir Allah, atas kudrat dan irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kalau kita bisa membaca, maka kita itu akan merasa bahwa kita itu adalah laib. Maka kalau dengan demikian, maka kita itu akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedua. Yang ketiga, membaca sebagai cara untuk memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk pasti dengan membaca. Awalnya begitu. Kita berpikir sendiri, kita berpikir untuk tafakur dan lain sebagainya. Oh, kita itu adalah sebagai makhluk yang laib, tidak tahu tentang hal-hal yang ini. Maka kita dengan membaca itu, maka kita itu akan bahwa Allah itu lebih kuasa. Maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Nah, itu makna Iqra ya. Terus ada lagi, membaca sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran. Sadar seseorang itu daripada membaca. Apakah itu membaca Al-Quran? Apakah itu ada membaca ayat-ayat kauniyah? Iya. Oh, saya itu sadar
bahwa saya itu adalah orang yang tidak mampu. Sehingga dengan ketidakmampuan kita sadar, oh saya itu bagaimana untuk mampu itu. Betul sekali. Oh saya itu bodoh. Nah kita dengan membaca ini, oh kita itu akan, oh kenapa orang itu bisa seperti ini. Nah dengan dia itu bertafakur membaca itu, maka kita akan timbul kesadaran, oh atau memang kita mencontoh, kenapa sih orang ini sukses. Kenapa sih gunung ini, kenapa sih ini kejadian sekarang banyak banjir dan lain sebagainya, iya kan? Betul. Nah, kalau kita baca yang sebenarnya itu adalah kejadian-kejadian yang memang hasil tangan-tangan manusia ini. Doharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Bahwa setiap kejadian yang ada dunia ini, baik atau buruk, itu adalah tangan-tangan manusia. Nah, kalau kita itu sekarang, oh banjir, oh ada apa ini? Nah, maka kalau umpamanya tangan manusia, kita itu akan sadar. Betul. Nah, ini bahwa sadar bahwa kita itu sebagai makhluk, nanti bahwa sadar itu kita itu adalah sebagai khalifah fil ar. Yang kelima, juga membaca sebagai perintah Allah. Dengan ayat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Allah yang sebagai pencipta. Nah, itu adalah perintah Allah untuk membaca. Malah kesini banyak. Kalau Anda ingin maju, maka Anda harus membaca. Kalau Anda itu ingin pintar, maka itu harus membaca. Maka dengan membaca inilah kesimpulan bahwa ayat Al-Quran kenapa Iqra yang pertama diturunkan. Maka apapun yang terjadi, baik dan mundurnya kita itu di dunia ini, atau memang secara sosial, ekonomi dan lain sebagainya, kita itu yang pertamanya harus dari membaca. Maka Allah, kesimpulannya Allah itu menurunkan pertamanya adalah surat Al-Alaq dengan kata Iqra. Nah itulah itu yang bahwa kenapa Allah menurunkan wahyu yang pertama itu dengan surat Al-Alaq. Ya, itulah ya, mungkin bisa dimengerti ya. Nah Pak, tadi kan berbicara bahwasannya surat Al-Alaq itu bermakna Iqra ataupun membaca ya Pak. Nah yang menjadi pertanyaan saya, berarti membaca itu ada setelah ayat turun atau sebelum ayat turun nih Pak? Sebetulnya secara rasional bahwa sebelum ayat turun ini dari dulu sudah ada. Sudah ada membaca ya Pak? Sudah ada membaca. Jadi membaca itu bukan dengan ayat qauliyah saja. Nah, jadi kesimpulan itu adalah dari sejak sebelum Nabi Muhammad, sejak Nabi Adam itu sudah ada perintah untuk membaca dengan makna yang tadi, membaca itu dengan membaca atau dengan memikirkan atau dengan bertafakur atau memahami dan lain sebagainya. Nah, itulah membaca. Kalau kita sekarang itu dengan metode yang sekarang observasi juga bisa membaca, riset juga membaca. Nah itu. Jadi Iqra itu maknanya banyak. Bukan hanya sekedar membaca saja ya Pak? Ya, kalau membaca itu adalah membaca ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah dari Al-Quran. Nah, manfaatnya ayat qauliyah itu harus dibaca. Kenapa? Sebab Al-Quran itu adalah sebagai pandangan hidup. Orang yang bisa melaksanakan Al-Quran itu bahagia dunia akhirat. Nah makanya Al-Quran itu sebagai pandangan hidup manusia, supaya manusia itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah itu, walaupun memang tidak mengerti dengan makna Al-Quran, Al-Quran itu kalau dibaca menjadi ta'abudan, menjadi ibadah. Nah, itulah. Dan ketika kita juga membaca Al-Quran itu bisa mendamaikan hati ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, kalau kita ya putus cinta dan lain sebagainya, kita baca Al-Quran aja biar hatinya tenang ya Pak ya gitu. Nah berbicara mengenai surat Al-Alaq nih Pak, mengapa ayat pertama itu diturunkan berbicara mengenai pengetahuan Pak? Ya. Kenapa ayat pertama itu atau hubungan ayat pertama sampai ayat wahyu Allah yang diturunkan ayat 1 sampai 5 gitu ya. Iya betul. Nah kita tadi sudah kita dulu terjemahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini hubungan ayat pertama dengan ilmu pengetahuan. Ayat ini menekankan pentingnya membaca.
dan mempelajari pengetahuan. Ini dasarnya itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan karena membaca dan mempelajari adalah cara yang memperoleh untuk pengetahuan baru. Kita sudah tahu. Nah, dengan zaman yang global seperti ini, betul, dan pengetahuan terus meningkat, maka kita itu harus bisa membaca. Nah, kalau kita membaca, kalau sudah kita itu bisa membaca, maka kita itu akan mengetahui apa yang kita tidak diketahui, dan terus akan meningkat. Makanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari ilmu itu ada minal mahdi ila lahdi. Kenapa? Sebab ilmu itu tidak akhirnya. Ya dulu contoh begini ya. Dulu itu sesuatu A umpamanya masalah. Benar dulu itu. Mungkin sekarang itu salah. Kenapa? Sebab dengan perkembangan zaman. Nah, dengan perkembangan zaman inilah maka kita itu harus bisa membaca gitu. Maka itulah ilmu pengetahuan. Contoh, dulu nggak ada masalah iftek seperti ini. Ya, dulu zaman Bapak sekolah nggak ada yang seperti ini. Betul. Nah, kalau kita itu sekarang itu akan berstandar kepada yang sudah, maka itu tidak akan kemajuan. Ketinggalan zaman ya Pak ya. Ketinggalan zaman. Nah, itulah makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama itu. Makanya ayat pertama itu adalah berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yakin dengan surat inilah, dengan ayat inilah bahwa kita itu harus betul-betul bisa membaca supaya kita itu adalah sampai peningkatan ilmu pengetahuan. Terus ayat keduanya ya. Ayat keduanya khalaqal insana min alaq ya. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Apa sih itu maksudnya gimana Pak, manusia dari segumpal darah? Hubungannya dengan ilmu pengetahuan kan ya. Iya. Nah, kenapa Allah itu ayat yang keduanya khalaqal insana min alaq? Tadi dari membaca dengan bernama Allah ya. Sekarang khalaqal insana min alaq, bahwa Allah menciptakan manusia itu min alaq, dari segumpal darah. Kalau kita dibaca dengan dipahami, dipikirkan yang sebenarnya, itu timbul kan ilmu-ilmu biologi. Bagaimana rentetan Allah menciptakan manusia itu. Yang pertama dari air mani yang memancar, terus dengan segumpal darah, terus 120 hari itu adalah dengan disatukannya ruh dan jasad dan lain sebagainya. Itu oleh ilmu-ilmu pengetahuan, terutama ilmu biologi, itu akan dikaji. Oh, ternyata manusia itu diciptakan bukan dari tanah, tapi melainkan dari segumpal darah ya Pak. Ya dari tanah, dari saripati tanah langsung yang dimakan oleh manusia, dan yang berhubungan manusia suami istri, maka timbullah menjadi itu. Nah, gitu. Nah, ini kan jadi timbul ilmu pengetahuan. Jadi salah satu ayat yang berhubungan dengan ilmu biologi ya termasuk ayat ini. Khalaqal insana min alaq kan gitu. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Nah, bagi orang yang berpikir, oh, ya nanti akan menjadi riset. Penelitian dan lain sebagainya. Oh, betul bahwa manusia itu waktu dia itu manusia itu diciptakan, maka dengan adanya evolusi yang seperti itu timbullah ilmu biologi atau ilmu antropologi yang mempelajari tentang asal usul dan perkembangan manusia. Nah, itu kan hubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah dari membaca. Ya, dari membaca atau dari Al-Qur'an. Jadi kata khalaqal insana min alaq itu menjadi dasar timbulnya ilmu biologi kan. Kita mah kan biasa membaca khalaqal insana min alaq, udah nggak ada lagi. Tapi orang yang berpikir, betulkah Allah menciptakan bahwa manusia itu dari segumpal darah? Diteliti, oh itulah jadi ilmu biologi kan gitu ya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbuka akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha kuasa.
hubungan dengan ilmu pengetahuan, ayat ini menekankan pentingnya membaca dan mempelajari pengetahuan sehingga meningkatkan tentang kebesaran Allah. Ini memiliki dengan berhubungan dengan ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat dan kebenaran. Kalau kita pahami, kita pikirkan, kita baca, kita tafakuri, Iqra wa rabbukal akram, ternyata betullah Allah itu yang maha tinggi, betullah Allah itu yang maha mulia. Ya, kalau kita datang ke laut saja, ke sana, datang ke laut, kita menghadap ke laut, kok laut, kok bisa terjadinya ombak, kok bisa terjadinya ini, kok bawah laut ini seperti ini dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan? Betul. Iya kan? Betul sekali. Maka timbul kita sadar yang tadi, sadar, oh iya, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, kita akan membuat kolam saja udah susah. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita tafakur bahwa ciptaan Allah yang seperti itulah, inilah Iqra wa rabbukal akram. Bahwa bagi Allah tidak ada ini. Kalau Allah menghendaki, ya kun fayakun, kan seperti itu. Kalau kita sedang diam, terus kita lihat sedang merenung, kita lihat langit dan lain sebagainya, bumi dan lain sebagainya, kejadian sekarang musim hujan kok bisa begini dan lain sebagainya. Nah, itu akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itulah maka timbul ada keilmuan ilmu filsafat dan lain sebagainya. Kok kenapa ini? Kok kenapa ini? Betul. Nah, kan seperti itu. Itu ada ayat yang ketiga ya. Terus yang keempat, alladzi allama bil qalam. Bahwa Allah itu adalah yang mengajarkan dengan pena. Nah, Allah itu mengajarkan dengan pena. Jadi ini adalah salah satu cara atau metodologi belajar. Jadi kalau kita mempunyai ilmu itu adalah dengan metodologi yang menulis, dengan metodologi yang ini dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa ujug-ujug, nggak bisa. Iya, betul. Nah, ini makanya alladzi allamal bil qalam itu mengajarkan, pahami oleh kita, baca oleh kita, bahwa ayat ini adalah Allah mengajarkan itu dengan kolam, artinya dengan menulis. Ada yang secara menulis, ada yang secara hubungan dengan komunikasi dan lain sebagainya. Timbulkah dalam pendidikan itu ada metode belajar. Metode belajar ada yang melalui ceramah, ada yang melalui banyaklah macam-macam metode belajar itu kan. Nah, inilah makanya ini hubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita itu harus step by step. Baru kita itu akan manjada wajada, atau kita itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu allama bil qalam. Jadi tidak langsung punya ilmu jelek, nggak bisa. Ada prosesnya ya, Pak. Ada proses. Nah, allama bil qalam itu adalah proses ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Manusia itu kan terbatas, keilmuannya terbatas. Dan manusia di dunia itu tidak sama. Betul sekali. Kapasitasnya berbeda-beda ya. Kapasitasnya Pak, berbeda-beda. Dan sebetulnya manusia di dunia ini nggak ada yang bodoh. Sebetulnya. Cuma kurang berusaha aja ya, Pak. Nah, bisa. Kenapa? Dikarenakan berbeda-beda. Si A pinter ini, tapi bodoh dalam ini. Si B pinter ini, mau bodoh. Contoh ini yang konkret saja. Habibie dulu bisa membuat kapal, ya. Kapal. Dia itu sebagai pakar tentang kapal. Belum tentu Habibie itu bisa bikin asupan. Iya, betul. Ya, anyaman dari bawah belum tentu. Nah, aki-aki bisa bikin asupan. Belum tentu bisa bikin kapal ya, Pak. Akhirnya si A pinter bikin asupan, tapi bodoh di bidang bikin kapal, iya. Habibie pinter di bidang kapal, tapi bodoh di bidang asupan. Maka di dunia ini tidak ada yang bodoh, iya kan? Betul sekali. Gitu. Nah, maka
Dengan inilah alamal insana malam ya'lam, bagaimana supaya kita itu mengetahui yang belum diketahui. Iya. Nah, makanya dengan membaca. Kita tidak tahu tentang teknologi, maka kita bacalah teknologi. Maka Pelajari nanti ya, Pak, ya? pelajarilah teknologi, pelajari, baca dan lain sebagainya. Kita tidak tahu tentang yang lain, maka pelajarilah. Nah, makanya alamal insana malam malam ya. Jadi ayat ini menekankan Allah itu kepada manusia, kalau kita itu ingin mengetahui, maka kita itu harus membaca. Nah, kenapa? Sebab manusia itu tidak tahu semuanya. Ya, tidak tahu semuanya. Tahu tentang ini, yang ini tidak tahu. Ini alamal insana malam ya. Nah, itulah hubungan 5 ayat dengan ilmu pengetahuan. Nih Pak, bagaimana ya caranya agar bisa menerapkan perintah Iqra nih Pak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya buat para pelajar Pak? Ya. Bagaimana kita itu ayat ini dengan kehidupan sehari-hari, apalagi kita itu sebagai pelajar. Ya, di sini yang pertama, kita itu harus membaca dan memahami Al-Quran. Kalau membaca teks Al-Quran, dimengerti atau tidak dimengerti, itu adalah menjadi ibadah. Ibadah, betul sekali. Nah, itu satu. Kedua, bahwa membaca Al-Quran itu sebagai sifaun, menjadi satu obat penyakit dohir maupun obat penyakit batin. Ya, betul. Nah, ini makanya kalau kita itu ingin, umpamanya kita itu ingin tenang, bacalah Al-Quran. Betul sekali. Iya. Bagaimana kita itu ingin mendapatkan hidayah dari Allah, bacalah Al-Quran. Kenapa? Kan baca Al-Quran itu ibadah. Iya, betul kan? sekali. Bagaimana kita itu tidak semangat untuk belajar, bacalah Al-Quran. Nah, maka dengan bacaan Al-Quran itu atau bacaan ayat kauniyah, maka yang tadi pokoknya adalah menjadi penyadaran diri. Maka sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang diwajibkan oleh Allah mencari ilmu, harus sering-seringlah baca Al-Quran. Nah, gitu, harus sering-seringlah baca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran secara teratur dapat membantu kita memahami pesan surat Al-Alaq dan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, gitu kan. Dalam Al-Quran kan jelas, orang yang ingin ditingkatkan derajat, orang yang ingin derajatnya tinggi, maka harus punya ilmu. Orang yang kalau ingin punya ilmu berarti dia itu harus belajar. Orang yang belajar itu harus membaca. Nah, makanya inilah yang harus setiap hari dilaksanakan oleh mahasiswa itu atau oleh kita itu sebagai makhluk Allah. Kita itu harus membaca. Walaupun sekarang itu membaca secara tekstual itu orang itu sudah tidak ini. Iya kan? Iya, betul sekali. Sekarang kalau kita lihat Al-Quran, malas. Betul Pak, apalagi sekarang tuh zaman modern ya Pak. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang tuh kayak membaca Al-Quran tuh kayak jarang banget, bahkan enggak gitu Pak, enggak sama sekali membaca. Nah, bagaimana sih Pak cara kita memotivasi anak zaman sekarang untuk tidak meninggalkan Al-Quran nih Pak? Ya. Pak. Sebetulnya ini bukan susah ya. Di dunia ini tidak ada yang susah. Nah, tinggal memotivasinya. Kan sekarang untuk memotivasi bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran, motivasi sekarang sudah banyak sebetulnya. Satu, ada MTQ, ya kan? Iya, betul. Orang yang bagusnya, yang menang, juara dan lain sebagainya itu akan mendapatkan reward. Iya, di sisi lain dia menjadi ibadah, di sisi lain dia itu menjadi juara. Mendapat hadiah ya Pak? Ya, mendapat hadiah dan lain sebagainya. Hadiahnya terus orang yang hafid atau hafidoh, yang Al-Qur'annya 30 juta tertalar kepaham dan ini. Sekarang kan perguruan tinggi mana yang sekarang itu tidak menerima
mahasiswa atau tidak menerima manusia atau orang yang hafal Al-Quran. Al-Quran, ya betul sekali. Pasti diterima di mana-mana. Jangankan di Indonesia, di luar negeri juga sama. Banyak sekarang orang yang berjuang untuk waktu SLA-nya, dia itu untuk hafid, untuk apa? Supaya saya nanti kuliahnya punya siswa kan itu. Itu kan contohnya. Nah, itu harus digemur-gemurkan supaya nanti menjadi motivasi kepada generasi yang akan mendatang itu adalah dia itu. Sekarang begini sajalah. Kalau sekarang itu mau masuk ke perguruan tinggi ya, atau mau kerja, mau jadi polisi atau mau jadi ini kan, itu kan susah masuknya. Iya, betul. Satu keilmuan harus melalui tes dan lain sebagainya begitu, keilmuan. Terus juga dana juga banyak ya Pak. Banyak gitu. Coba kalau sekarang seorang hafid atau hafidoh keluaran SLA, dia masuk ke perguruan tinggi, dia gratis loh. Gratis sampai lulus ya Pak? Sampai lulus itu gratis. Jangankan itu, tahun kemarin itu mau jadi polisi, kalau hafid dan hafidoh itu sudah tidak diini lagi. Tidak usah dites lagi ya? Dia masuk. Kenapa? Sebab yakin bahwa menurut ahli penelitian, orang yang hafal Quran 30 juz itu IQ-nya tinggi sekali. Kalau orang yang IQ-nya tinggi, maka kalau mencari ilmu kepengetahuan dia itu akan mudah. Kenapa IQ-nya tinggi? Maka jangan heran kalau sekarang orang itu tinggal kita itu memotivasi, memberikan kepada generasi muda bahwa bacalah Al-Quran, hafalah Al-Quran dan lain sebagainya. Itu yang harus kita. Mungkin salah satu penghambat dari anak zaman sekarang tidak membaca Al-Quran, mungkin mereka tuh keseringan megang gadget mungkin ya Pak ya. Jadi ya kebiasaan untuk membaca Al-Quran sangat jarang sekali gitu ya Pak. Nah, apa sih Pak hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini Pak, dari ayat Al-Alaq? Ya, hikmah yang kita ambil dari surat Al-Alaq ini, kan surat Al-Alaq yang pertama diturunkan. Ya, betul. Ke dunia ini ya, dengan bahasa yang tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi kita, apalagi kita sebagai mahasiswa atau bagi yang lainnya, saya yakin akan kembali kepada yang tadi. Hikmah diturunkan surat Al-Alaq ini itu adalah salah satu motivasi bagi kita semua bahwa kita itu harus bisa baca ayat-ayat Allah. Kembali lagi ini saya, ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Itu yang dua-duanya sudah jelas. Ayat kauliyah, andai karena kita baca, apalagi dipahami, apalagi dimaknai dengan berbagai tafsir dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan ilmu pengetahuan. Itu akan menimbulkan satu ilmu pengetahuan. Terus kalau umpamanya tidak dipahami, itu akan menjadi ibadah. Yang tadi akan menjadi ibadah. Ngerti atau tidak ngerti maknanya itu jadi ibadah. Hikmah dari membacanya, walaupun tidak mengerti, yang tadi itu akan menenangkan jiwa dan lain sebagainya gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Kalau sekarang membaca ayat kauniyahnya, hikmah membaca ayat kauniyahnya, kejadian yang di alam dunia ini, baik atau buruk menurut kita, itu pasti ada hikmahnya. Betul sekali. Saya kasih contoh. Tahun 2006 ada tsunami. Itu kan ayat Allah. Betul. Iya kan? Iya. Ayat kauniyah, tsunami di Pangandaran. Di Pangandaran tanggal 27 ya? Juli ya. Apa Juli Pak? Juli terjadi tsunami. Orang semuanya mengatakan bahwa itu adalah bencana. Ada yang mengatakan itu adalah cobaan dari Allah. Ada yang mengatakan itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab orang di dunia ini sudah banyak yang keluar dari syariat Islam. Allah kan begitu ya. Timbullah tsunami itu. Orang semuanya mengatakan itu adalah bencana, musibah.
sampai mengatakan itu tsunami itu musibah nasional atau bencana nasional yang kita itu harus peduli terhadap itu. Tapi lama kelamaan ada orang yang mengatakan alhamdulillah ada tsunami. Kenapa? Sebab tadinya saya tidak punya rumah, ada bantuan, saya punya rumah. Iya, bantuan dari pemerintah ya Pak. Dari pemerintah. Tadinya di pinggir laut tidak ada masjid, sekarang dibangun masjid, dibangun masjid dan lain sebagainya. Anugerah bahwa itu adalah Rahman Rahimnya Allah, kan begitu. Nah, yang tadinya nelayan tidak punya perahu, jadi punya perahu, ada bantuan. Artinya berarti bahwa tsunami itu adalah anugerah, bukan bencana lagi. Betul. Iya kan? Iya, Pak. Makanya saya katakan bahwa di dunia ini baik atau buruk pasti ada hikmahnya. Yang penting kita husnuzon aja ya Pak ke Allah. Nah, gitu. Nah, makanya orang yang sudah ya dia itu tasawuf mengatakan bahwa hidup di dunia ini semuanya adalah dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini dalam adab Allah, nggak ada. Tapi di nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terasanya ini adalah buruk. Betul. Iya kan? Nah, walaupun ini atas, nah itulah itu hikmah daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba baca sekarang yang tadi dibaca tsunami. Orang yang berpikir sekarang banyak. Dari kejadian tsunami itu banyak yang berpikir, wah, bagaimana ya caranya saya itu supaya punya rumah. Akhirnya mengajukan dan lain sebagainya. Akhirnya dapat bantuan. Orang yang berpikir kan begitu. Terus orang yang umpamanya kan orang itu dikumpulkan di lapang ya, yang terkena itu. Orang yang berpikir panjang, bisa membaca, wah ini bisa jadi uang bagi saya. Betul sekali. Akhirnya dia dagang di sana, ya. Betul, kan? Iya. Jadi setiap kejadian-kejadian baik atau buruk bagi orang yang bisa membaca, pasti itu adalah menjadi anugerah. Betul sekali. Jadi memanfaatkan keadaan ya Pak. Iya, itu. Nah, itu orang yang bisa memanfaatkan keadaan itu orang yang bisa membaca. Ya kan begitu kan? Betul. Salah satu ini contohnya lagi. Ini walaupun itu adalah ke politik ya. Kemarin ada pilkada, ada pileg dan lain sebagainya. Baik itu membacanya baik atau buruk, itu pasti jadi anugerah. Contoh orang yang berpikir baik umpamanya. Wah, saya harus memilih adalah orang-orang yang amanah, yang jujur. Nanti kalau mendapatkan betul ya pimpinan yang jujur, itu adalah menjadi anugerah. Anugerah, iya. Orang yang membacanya jelek, wah sekarang pilkada, sekarang pileg, siapa orang yang memberi saya akan itu kan jelek kan. Betul. Walaupun dia itu tidak berpikir ke depannya kan begitu. Nah, yang kan, penting dikasih uang ya Pak ya. Dikasih uang kan gitu. Nah, makanya saya katakan bagaimana cara membacanya. Makanya tadi membacanya itu Iqra, kesananya bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi menyebut dengan nama Allah yang menciptakan. Artinya membacanya itu kepada yang baik. Kalau membaca kepada yang baik maka akan timbul baik kan begitu. Nah, ini. Nah, ya kalau membacanya jelek ya juga bisa menguntungkan gitu. Makanya orang yang bisa membaca situasi dan kondisi, dia itu akan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia itu membacanya jelek maupun baik. Kan begitu. Iya, betul sekali. Iya kan. Nah, itulah yang itu. Makanya kita harus yakin bahwa kita itu kenapa Allah menurunkan surat Al-Alaq dulu, tidak Fatihah dulu. Padahal kalau dilihat maknanya bahwa Al-Qur'an yang sekarang itu 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu maknanya ada dalam Fatihah. Iya kan? Iya. Ayat Fatihah itu adalah 7 ayat. Nah, maknanya Fatihah itu ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terus maknanya Bismillahirrahmanirrahim ada dalam baknya lapad Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim dulu kan begitu? Wah, ternyata kalau kita buka tentang ini, kita harus yakin bahwa kenapa Allah itu menurunkan surat Al-Alaq dulu. Ternyata dengan surat Al-Alaq ini
orang yang bisa memanfaatkan surat Al-Alaq ini, orang itu akan bahagia dunia akhirat. Gitu. Ya, itu ya. Mungkin cukup sekian ya Pak pertanyaan dari saya. Mungkin dari Bapak ada motivasi ataupun saran nih Pak buat sahabat opini di rumah terkait tema kita hari ini. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama, apalagi kita sekarang Ramadan. Betul. Bacalah Al-Qur'an. Kita jangan mengatakan bagaimana manfaat dan ini. Pasti orang yang tadarus membaca Al-Qur'an, dia itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, Pak. Kedua, nah, dari surat Al-Alaq ini kita harus pandai-pandai bisa membaca situasi dan kondisi. Ya, baik itu adalah untuk kita itu adalah mendapatkan pahala dari Allah, maupun kita itu untuk kehidupan kita di dunia. Contohnya bahwa sekarang bulan Ramadan, kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmat, Syahrul Itqu minan nar. Nah, inilah kita itu harus banyak beribadah pada bulan Ramadan. Kalau bagi mahasiswa harus banyak belajar di bulan Ramadan. Insya Allah itu Allah akan menurunkan Rahman dan Rahimnya kepada orang tersebut. Kalau untuk keduniaan, kita itu harus bisa membaca situasi dan kondisi. Orang yang bisa membaca, insya Allah. Ramadan sekarang bagi orang yang bisa membaca, ya bikinlah kita itu kolak dan lain sebagainya untuk dijual, kan bisa. Kan? Nah, itu ya. Nah, akhirnya bahwa kita itu harus bisa membaca dunia dan akhirat. Nah, itulah yang saya utarakan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahwa yakinlah bahwa kita itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi bahwa kita itu harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian ya. Baik sahabat opini, itu akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan sharing ilmu kepada kita semua. Dan saya juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada sahabat opini di rumah yang sudah setia dan menyaksikan podcast kami. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kami, yaitu Stitnu Alfarabi Pangandaran. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Nur Amalia dan narasumber saya Pak Ade Samsudin SPDMM pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast opini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.